Siap, Yang Mulia. Silakan. Selanjutnya kepada penasihat hukum. Mungkin tidak mengurangi Baik, itu saudara. Ya. Teori-teori mungkin tidak perlu disampaikan. Kami tidak bertele-tele Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin Mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum. Nota pembelaan perkara pidana nomor 798/PIT-B/2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu disusun oleh tim penasihat hukum. Kepada Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 798/PIT-B/2022 Jakarta Selatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankan kami para advokat pada kantor Roni Berti Talapesi Law Firm yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hal ini bertindak sebagai penasihat hukum untuk dan atas nama terdakwa. A. Identitas terdakwa dianggap dibacakan. B. Didakwa melanggar dianggap dibacakan. C. Surat tuntutan jaksa penuntut umum dianggap dibacakan. Untuk keadilan, Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang kami banggakan. Sebelum pembelaan ini kami mulai, sebagai insan yang beriman, pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kami tim penasihat hukum dapat membacakan dan menyampaikan pembelaan di dalam sidang yang terhormat ini. Tentunya harapan kami pembelaan ini dibacakan serta disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya dapat menjadi pertimbangan sebelum Yang Mulia Majelis Hakim sampai pada putusan akhir. Apakah terdakwa ini sungguh-sungguh melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum, atau apakah terdakwa benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan dan bersalah secara hukum sebagaimana dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya. Setelah mendengar, membaca, dan mempelajari dengan sesama tuntutan terhadap diri terdakwa yang dibacakan jaksa penuntut umum pada persidangan hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka perkenankanlah kami dari tim penasihat hukum menyampaikan pembelaan atas diri terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan, dan bijaksana, sehingga persidangan berjalan imparsial, fair, dan objektif. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum atas segala jeripayanya yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik sejak awal hingga dibacakannya tuntutan pidana di muka persidangan ini. Jika sekiranya dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa memberikan keterangan yang menurut penilaian majelis hakim maupun jaksa penuntut umum kurang berkenan, terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama sekali tidak terlintas sedikit pun dalam benak terdakwa untuk mengurangi wibawa pengadilan ataupun mempersulit jalannya persidangan. Majelis Hakim yang mulia, pembelaan ini dilandasi oleh sebuah harapan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani, kemanusiaan, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri terdakwa adalah suatu putusan yang adil, arif, dan bijaksana yang semata-mata berdasarkan pada keadilan yang hakiki. Persidangan yang kami muliakan,
Berbicara tentang kehidupan agaknya begitu kompleks. Itu sebabnya muncul ungkapan yang menyebutkan kehidupan itu seperti roda yang berputar. Akan tetapi tidak semua orang memahami kehidupan seperti ungkapan tersebut. Sebagian orang menilai kehidupan terdiri atas babak-babak seperti di dalam drama. Mungkin begitu pula cara untuk memahami kehidupan yang dialami Richard Eliezer atau dikenal sebagai Baradae. Ia sebelumnya adalah prajurit Brimob dengan cita-cita luhur mengabdi kepada negara, kini duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa dalam kasus penembakan almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kita mengerti Richard Eliezer begitu terpukul secara psikis dengan peristiwa yang dialaminya, karena dia harus meninggalkan keluarga dan tunangannya serta kesatuan yang menjadi kebanggaannya. Mungkin pula hatinya hancur karena peristiwa itu. Apalagi peristiwa itu lantas mengubah seluruh arah kehidupan Richard Eliezer. Publik bisa menangkap kesan hancur itu ketika Richard Eliezer membacakan surat permohonan maafnya kepada almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dan keluarganya pada sidang perdana tanggal 18 Oktober 2022. Ketika membacakan surat itu, suara Richard Eliezer bergetar dan menahan tangis. Bayangkanlah, seandainya Richard Eliezer tetap mengikuti skenario kasus awal Jenderal Verdi Sambo, Richard Eliezer bisa memilih jalan untuk menyelamatkan diri sendiri, cari aman, menuju karir gemilang. Dalam konspirasi dan pengabdian total kepada sang jenderal, ia bisa memilih menutup mata, membohongi hati nuraninya sendiri, nurani publik, menutup rapat kejahatan kemanusiaan yang paling keji dan busuk. Jika jalan itu yang dia pilih, bisa dibayangkan peristiwa ini akan menjadi kasus pembunuhan yang tidak terungkap, dark number, hilang dari pengamatan publik sama seperti kasus kejahatan besar lainnya, tertutup rapat. Namun Richard Eliezer memutuskan menempuh jalan terjal keadilan, mengungkap kebenaran dan keadilan. Ia mempertaruhkan keselamatan diri, membangun keberanian dalam dirinya yang rapuh sebagai anggota Polri dengan pangkat paling rendah, berhadapan dengan sang jenderal. Dengan lantang ia menyuarakan kebenaran, membongkar kebohongan, disaksikan berjuta pasang mata dan para hakim yang mulia penjaga gerbang keadilan di dunia ini. Masyarakat sudah lama dahaga akan kejujuran dan keadilan di Republik ini. Terdakwa dielulukan para pencari keadilan. Richard Eliezer adalah kita, berjuang memadukan kehidupan sebelum dan sesudah peristiwa penembakan almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Jadi kisah hidup Richard Eliezer adalah berjuang bangkit dari keterpurukan. Ia adalah anak muda jujur yang tidak berada di dalam ruang kosong. Ia masih punya masa depan yang berpengharapan dan masih panjang. Tetapi hidupnya seperti dipaksa berhenti karena tangannya dipakai oleh atasannya untuk melampiaskan nafsu angkara murka. Ia dikorbankan. Richard Eliezer ibarat lilin kecil yang tidak ada harganya tetapi menerangi. Maka memperjuangkan keadilan bagi Richard Eliezer adalah memperjuangkan keadilan seorang pemuda dari kalangan masyarakat kecil, wong cilik, dan keluarga sederhana. Semoga pengalaman kasus Richard Eliezer akan menumbuhkan semakin banyak orang yang berani berkata jujur dan benar di hadapan hukum demi masa depan Indonesia yang berkeadilan. Richard Eliezer adalah kita, anak muda pencari keadilan. Majelis Hakim yang mulia, oleh karena itulah pada bagian ini kami akan menyampaikan poin-poin pembelaan kami terhadap Bayangkara II Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menjadi dasar pertimbangan yang mulia Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Bab 2. Analisa fakta persidangan dianggap dibacakan. A. Skenario di rumah Saguling dianggap dibacakan. A1. Pengamanan 2 senjata api jenis TIR laras panjang dan senjata api HS milik korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat oleh saksi Riki Rizal Wibowo dianggap dibacakan. A2. Perjalanan dan kedatangan luar kota wajib PCR dan isolasi mandiri di rumah Jalan Bangka 11A nomor 7 bukan di rumah Jalan Duren 3 nomor 46 dianggap dibacakan.
A3. Lemari senjata di lantai 3 rumah Saguling dianggap dibacakan. B. Perintah tembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat oleh Ferdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46 dianggap dibacakan. B1. Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu diperintah menembak dan didoktrin secara berulang-ulang dalam kondisi ketakutan dan tidak bisa menolak perintah atasan dianggap dibacakan. B2. Saksi Ferdi Sambo memberikan kotak amunisi dan memerintahkan mengisi magasin senjata terdakwa serta memerintahkan terdakwa mengambil senjata api HS milik korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang disimpan saksi Riki Rizal Wibowo di rumah di bak dashboard mobil XLM dianggap dibacakan. B3. Perintah menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan diakhiri dengan tembakan mematikan oleh si pemberi perintah saksi Ferdi Sambo kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dianggap dibacakan. C. Skenario pasca terbunuhnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa terdakwa sejak menjalani pendidikan anggota Brimob Polri di wilayah Polda Sulut menempuh pendidikan di Pusat Pendidikan Brimob di Watu Kese, Jawa Timur 2019. Setelah lulus, terdakwa ditempatkan di wilayah konflik penempatan wilayah BKU Papua sebagai anggota Brimob Nusantara. Kemudian penugasan kembali tim BKU sebagai anggota Satgas Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah, penugasan penjagaan di rumah tahanan rutan teroris tahun 2021. Setelah itu terdakwa bertugas menjadi ajudan saksi Irjen Ferdi Sambo pada Juli 2022. Pada poin C ini dianggap dibacakan majelis. Kami akan masuk kepada analisa yuridis. Bab 3, analisa yuridis. A. Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana manus ministra oleh terdakwa Ferdi Sambo manus dumina, sehingga terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu hanya merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, majelis hakim sama sekali tidak terikat pada tuntutan dari jaksa penuntut umum, karena musyawarah majelis hakim dalam menjatuhkan suatu putusan didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Pasal 182 ayat 4 KUHP. Dengan kata lain, hakim memiliki kebebasan penuh untuk mengadili perkara sesuai alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga putusan pengadilan yang dijatuhkan nanti diharapkan akan menjadi kebenaran material dan memenuhi rasa keadilan sesuai tujuan peminadaan bagi kepentingan korban, terdakwa, dan juga kepentingan masyarakat. Bahwa apabila kita mencermati surat dakwaan nomor register perkara PDM 243 Jakarta Selatan 10/2022 yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tertanggal 18 Oktober 2022 dengan sesama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan pertama primer pasal 340 KUH pidana tentang tindak pidana pembunuhan berencana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana tentang penyertaan dalam bentuk tindak pidana, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 2. Subsidiar pasal 338 KUH pidana tentang tindak pidana pembunuhan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana tentang penyertaan dalam tindak pidana, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dengan kata lain, bentuk penyertaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 kedua tentang Utleker
yaitu mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja menganjurkan, menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan sama sekali tidak didakwakan sehingga tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum. Bahwa dalam bentuk penyertaan menyuruh melakukan downplaygan, setidak-tidaknya terdapat 2 orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Orang yang menyuruh melakukan disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh melakukan disebut manus ministra. Hal mana seseorang yang memiliki kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana inkasu tindak pidana pembunuhan berencana, namun ia, downplayer, tidak mau melakukannya sendiri, tetapi menggunakan orang lain dengan cara menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Argumentasi hukum ini sejalan dengan pendapat dari Edi O.S. Hirahi dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terbitan Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta 2014 halaman 360, di mana 3 syarat utama menerapkan bentuk penyertaan menyuruh melakukan downplaygan, yaitu pertama, alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana adalah orang. Kedua, orang yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak memiliki kesengajaan, kealpaan, atau kemampuan bertanggung jawab. Ketiga, konsekuensi dari syarat kedua tersebut adalah orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana. Bahwa untuk membuktikan telah adanya bentuk penyertaan berupa menyuruh melakukan downplaygan antara saksi Ferdi Sambo selaku manus domina dan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu selaku manus ministra, izinkanlah kami untuk mengemukakan sejumlah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik itu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Pasal 188 KUHP, yaitu dalam konstruksi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait penyertaan dalam tindak pidana dikenal dengan istilah delmenemming yang bertujuan untuk mengetahui peran dari masing-masing pelaku dalam perbuatan pidana. Penyertaan dalam tindak pidana terdiri dari pelaku player yang menyuruh melakukan downplayer yang turut serta melakukan middle player dan penganjur outlooker. Pada konsep downplayer ada yang menyuruh melakukan manus domina dan ada pihak yang disuruh melakukan manus ministra. Hal ini dapat dikategorikan dalam perkara Akwo di mana terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah manus ministra sedangkan saksi Ferdi Sambo merupakan manus domina. Mohon izin majelis, jaksa penuntut umum dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan yang mulia. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah pihak yang disuruh melakukan perbuatan oleh saksi Ferdi Sambo. Menurut Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana 2 halaman 18, definisi yang dibuat oleh Memori Panstulisting memperlihatkan unsur menyuruh melakukan adalah seseorang manusia yang dipakai sebagai alat oleh pembuat delik. Dipakai sebagai alat itulah salah satu unsur pokok dari menyuruh melakukan. Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana manus ministra oleh saksi Ferdi Sambo sebagai manus domina. Sehingga terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu hanya merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Bahwa yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang atau pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif.
Tidak ada konsekuensi logis terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperalat orang lain, yakni terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain, manus ministra. Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana. Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana. Yang dipidana adalah perbuatan penyuruh. Bahwa menurut Ruslan Saleh dalam bukunya tentang delik pernyataan halaman 20 Fakultas Hukum Pekanbaru Riau tahun 1989 yang menjelaskan bahwa teori dualitis yang memandang pernyataan sebagai perluasan tindak pidana, maka doktrin menyuruh lakukan seharusnya tidak mengetengahkan pertanggungjawaban manus ministra. Dikatakan seluruh lakukan bukan disebabkan pelaku material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan, tetapi karena manus ministra tidak mempunyai kualitas sebagai pembuat tindak pidana sehingga ia bukanlah pembuat yang dikehendaki oleh undang-undang. Bahwa perintah yang mengandung tekanan atau kontra morale yang secara psikologis tidak mungkin ditolak, diabaikan dan dihindari, sehingga menghapus elemen melawan hukum dan sekaligus kesalahan dari penerima perintah. Bahwa secara hukum kedudukan pelaku yang disuruh melakukan manus ministra tersebut juga telah ditegaskan oleh beberapa ahli hukum pidana, baik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sendiri maupun yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa Richard Budiang Lumiu. Dengan dicari keterangan ahli sebagai berikut. Bahwa menurut ahli hukum pidana Effendi Saragi, Don Pleger adalah orang yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana, sedangkan Pleger adalah orang yang disuruh melakukan tindak pidana hanya merupakan alat, dan alat itu tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Alat itu dalam bentuk orang. Bahwa ahli hukum pidana Albert Aris yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa menerangkan orang yang melakukan penyertaan itu dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Pertama adalah yang melakukan tindak pidana sendiri. Kedua adalah yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga adalah turut serta melakukan tindak pidana, dan terakhir adalah menggerakkan orang lain dengan cara limitatif. Bahwa yang menarik kita lihat di penjelasan pasal 20 KUHP baru yang dimaksud dengan perantaraan alat ini, misalnya menggunakan remote control, bahkan dalam keadaan lain itu bisa menggunakan bantuan dari binatang yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan tindak pidana. Karena dalam hal menyuruh melakukan, penjelasan pasal 20 KUHP yang baru ini mengatakan orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan, berarti berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan. Bahwa apabila dikaitkan dengan bentuk pernyataan atau denaming, yang kedua yaitu menyuruh lakukan, setidak-tidaknya terdapat orang yang menyuruh melakukan atau Don Pleger, dan orang yang disuruh atau disebut Pleger. Artinya seorang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan menggunakan orang lain yang disuruhnya untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, orang yang disuruh melakukan perbuatan pidana itu sebenarnya hanya merupakan alat saja, sehingga secara hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana postulat qui mandat ipsi pecice videtur, yang artinya siapapun yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aku, perkenankanlah kami untuk menyajikan adanya dua putusan pengadilan yang dikompilasi oleh Lamintang dan Jisman Samosir dalam buku Hukum Pidana Indonesia Sinar Baru Bandung tahun 1979 yang sekiranya dinilai memiliki relevansi dengan argumentasi hukum kami tersebut, dan tentu putusan ini tidak mengikat bagi yang mulia majelis hakim, akan tetapi setidak-tidaknya dapat menambah referensi untuk mencari dan menemukan kebenaran materi dalam perkara aku dengan kaidah hukum sebagai berikut. 1. Putusan Hogret NJ 1916 tanggal 14 Februari 1916. Kaidah hukumnya, apabila seseorang material dader telah melakukan perbuatan tanpa kesalahan atau skul,
kesengajaan atau kealpaan, maka ia adalah sebuah alat mati yang berada tangan orang yang menyuruh dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut. 2. Putusan Mahkamah Agung nomor 137K/KR/1956 tanggal 1 Desember 1956 dan kaidah hukumnya menyuruh melakukan atau downplaykan suatu tindak pidana. Menurut hukum pidana syaratnya adalah orang yang disuruh itu menurut hukum pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya sehingga oleh karenanya tidak dapat dihukum. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pasal 20 menyatakan telah ditegaskan mengenai salah satu bentuk pernyataan menyuruh melakukan, yaitu melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang menarik, dalam penjelasan pasal 20 KUHP nasional tersebut telah diberikan penegasan bahwa yang dimaksud dengan perantaraan alat, misalnya remote control, yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya juga disebutkan bahwa dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh untuk melakukan tindak pidana karena tidak ada unsur kesalahan. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu hanyalah merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana atau manus ministra oleh orang yang menyuruh, yaitu terdakwa Ferdi Sambo manus domina, sehingga terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu hanyalah merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan atau skul, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sama sekali tidak memiliki niat jahat atau mens rea untuk menghilangkan nyawa teman sekamar sendiri in kasus korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dikenal dengan istilah Gentrep Johnson School atau nulla puna sin culpa, yang dimaksud adalah dalam arti luas yang mencakup kesengajaan dan kelalaian. B. Hapusnya pertanggungjawaban pidana terdakwa karena adanya daya paksa atau permak. Persidangan yang kami muliakan, izinkan kami untuk menanggapi dalil-dalil jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa tidak ada alasan pemaham dan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu tanpa bermaksud meragukan kemampuan jaksa penuntut umum dalam melakukan tugas dan kewenangannya dalam melakukan penuntutan. Kami tim penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan pandangan kami yang berbeda dengan jaksa penuntut umum mengenai penerapan pasal penghapusan pidana yang terdapat dalam pasal 48 KUHP dan pasal 51 ayat 1 KUHP. Dalam bab 3 ini kami juga akan menguraikan tentang teori penyertaan pidana atau deming dan perbandingan antara daya paksa opermah dan perintah jabatan arbiter bebel yang terdapat dalam Wetbook Pansrep Pur Nadilan Indi atau WPS, KUHP lama dan KUHP baru. Bahwa untuk memudahkan yang mulia majelis hakim, kami penasihat hukum terdakwa tanpa bermaksud menggurui akan menguraikan gambaran tentang perspektif penerapan alasan penghapusan pidana, alasan pembenar, alasan pemaham dalam KUHP. Bahwa dari fakta persidangan penuntut umum terungkap terdakwa melakukan 3 kali penembakan kepada korban. Terdakwa mengalami situasi keterpaksaan batin yang tidak dapat dilawan oleh terdakwa. Sebagaimana disampaikan oleh terdakwa dalam persidangan bahwa terdakwa takut akan ditembak oleh saksi Ferdi Sambo apabila tidak melaksanakan perintah dari saksi Ferdi Sambo. Mengenai kondisi ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi Kuat Maruf yang menerangkan saksi Kuat Maruf takut ditembak oleh saksi Ferdi Sambo yang sudah memegang senjata sambil melihat saksi Kuat Maruf. Setelah itu saksi Ferdi Sambo menembak tembok dinding tangga dan arah atas TV. Bahwa keterangan saksi-saksi diperkuat dengan keterangan ahli psikologi forensik Dr. Anda Reni Kusumawardani MPSI yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan menerangkan bahwa benar adanya obedience terkait kepatuhan yang sangat tinggi, kemudian adanya satu motivasi diri terdakwa karena yang memberi perintah adalah atasan dari terdakwa dan mempengaruhi otak emosi ke otak rasional. Di dalam dialog tersebut, otak rasional dikalahkan oleh otak emosi karena ketakutan, sehingga kepatuhan lebih menonjol pada diri terdakwa. Bahwa
Mengenai suasana kebatinan dari terdakwa ini juga dikuatkan melalui keterangan ahli psikologi klinis Liza Mary Japri dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ahli telah melakukan observasi terhadap terdakwa sejak awal bulan Agustus 2022. Observasi yang dilakukan semua data asesmen ahli diberikan kepada pihak ketiga tanpa mencantumkan nama sehingga untuk menjaga independensi, objektivitas, dan kualitas dari pengelolaan data asesmen. Bahwa berdasarkan hasil tes yang dilakukan, terdakwa memiliki tingkat kejujuran yang sangat tinggi. Bahwa tingkat kepatuhan dan tingkat kepatuhan terdakwa sangat tinggi terhadap otoritas dari lingkungan sekitar. Bahwa terdakwa memiliki rasa takut yang tinggi, kondisi tertekan, jiwa batinnya sangat terganggu, bisa mengakibatkan terjadinya tindakan yang sebenarnya tidak baik, maka dia patuh dan tidak mempunyai free will dan locus of controlnya pada orang lain. Bahwa keterangan ahli pidana Alfi Sahari menerangkan daya paksa bersifat relatif, yaitu daya paksa yang timbul dari seseorang karena suatu keadaan yang dikatakan sebagai opermah dilihat dari kondisi kejiwaan, dan ahli berpendapat kondisi ini dapat dikualifikasi sebagai alasan pemaaf. Bahwa ketika terdakwa diperiksa sebagai saksi untuk perkara Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf yang keterangannya juga bisa digunakan secara mutatis mutandis untuk perkara terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, di mana menerangkan dia takut dia yang ditembak oleh saksi Ferdi Sambo jika tidak melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo. Bahwa menurut pendapat Edi O.S. Harris dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana edisi revisi tahun 2016 halaman 264-265 dijelaskan, daya paksa itu terbagi atas dua, yaitu bersifat relatif dan bersifat absolut. Daya paksa absolut memiliki pengertian seorang tidak dapat berbuat lain. Dalam hal ini yaitu daya paksa relatif kompulsif dalam arti sempit atau karena paksaan psikis contrale morale. Dalam keadaan demikian juga berlaku adigium ignoscitur equi sanguinem sum. Temporut, artinya apapun yang dilakukan oleh seorang karena ketakutan akan kehilangan hidupnya tidak akan dihukum. Daya paksa relatif itu timbul dari seseorang, ada juga yang timbul dari suatu keadaan dikatakan sebagai opermah. Dikatakan ada suatu kondisi kejiwaan yang harus dia lakukan dan hal ini dapat dikualifikasi sebagai alasan pemaaf tetapi dibuat dari tidak pidana. Maka berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mengenai daya paksa, kami menyimpulkan bahwa ketika melakukan perbuatannya terdakwa berada dalam pengaruh daya paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 KUHP, sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan yang diperkuat dengan keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengenai perbuatan yang dilakukan, yaitu telah melakukan penembakan sebanyak 3 atau 4 kali kepada korban Nopriansah Sumatera Barat didasarkan adanya perintah yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo, yang akan kami kutip selengkapnya sarinya keterangan saksi Ferdi Sambo, yaitu, kamu tahu enggak kejadian di Magelang? Siap, tidak tahu Bapak. Kamu tahu ibu dilecehkan? Siap, tidak tahu Bapak. Kamu siap enggak backup saya apabila nanti saya konfirmasi ke Yosua dia melawan, kamu siap nembak enggak? Dan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan, kamu tahu enggak kejadian apa di Magelang? Siap, tidak tahu Bapak. Tidak lama kemudian saksi Putri Candrawati datang, lalu duduk di samping saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan lagi, Yosua sudah melecehkan ibu di Magelang. Kurang ajar anak itu, sudah tidak menghargai saya. Dia sudah menghina harkat dan martabat saya. Memang harus dikasih mati anak itu. Nanti kau yang tembak Joshua ya. Kalau kamu yang tembak Joshua, saya yang akan jaga kamu. Nanti kalau saya yang tembak, tidak akan yang menjaga kita. Izin melanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan majelis. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan sebagai saksi mahkota, saksi Ferdi Sambo dan saksi Riki Rizal Wibowo menerangkan adanya penawaran kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk membackup apabila korban Nopriansah Yosua Huta Barat melawan. Sedangkan perintah dari saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yaitu
nanti kau yang tembak Yosua ya, dan hajar Chad, di mana menurut keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, perintahnya adalah, woi kau tembak cepat, cepat kau tembak. Selanjutnya, fakta-fakta persidangan tersebut juga diperkuat keterangan dari saksi Ferdi Sambo yang menyatakan tidak terpikir apakah Hajar menggunakan tangan atau kaki atau senjata. Tetapi kemudian terjadilah penembakan itu, sehingga saksi Ferdi Sambo sampaikan akan bertanggung jawab, sehingga telah menggambarkan niat atau vernemen dari saksi Ferdi Sambo bersama-sama para terdakwa lainnya untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa keterangan dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Riki Rizal Wibowo yang berdiri sendiri mengenai serangkaian fakta hukum hingga terjadinya penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri, namun ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa menurut ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHP, sehingga telah membenarkan adanya perencanaan yang matang terlebih dahulu untuk membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penembakan sebanyak 3 atau 4 kali yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehingga mengakibatkan kematian dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat dilakukan atas dasar perintah yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo. Selain itu, terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah menerangkan bahwa dalam kesatuan dan level kepangkatannya sama sekali tidak pernah diajarkan untuk menganalisa atau mempertanyakan perintah dalam pelatihan-pelatihan yang diterimanya, namun hanya diajarkan untuk taat dan patuh menjalankan perintah, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi kita semua, apakah terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu mampu untuk menolak, mengabaikan, atau menghindari perintah dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa isi dari pasal 51 ayat 1 KUH pidana mengenai perintah jabatan atau amtlik bevel berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Dalam penerapan ketentuan tersebut menimbulkan 3 pertanyaan penting yang perlu dikemukakan penjelasannya dalam persidangan yang mulia ini, yaitu 1. Apakah maksud dari unsur perbuatan yang dilaksanakan karena perintah jabatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana? Yang kedua, siapa yang dimaksud dengan unsur penguasa yang berwenang dalam pasal 51 ayat 1 KUHP? Yang ketiga, apakah ketaatan atau kepatuhan yang membabi buta atau istilahnya disiplin bangkai dapat melepaskan seorang penerima perintah jabatan dari pertanggungjawaban pidana? Bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama, maka dalam persidangan ini kami perlu sampaikan bahwa pasal 51 ayat 1 KUHP merupakan alasan pembenar yang menghapus elemen melawan hukum dari suatu perbuatan pidana apapun.